Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang berbahagia, pertama yang utama tentu kita bersyukur diberikan sehat. Karena betapapun kesehatan dan kesempatan ini menjadi mahal. Ada yang berkesempatan tetapi tidak memiliki kesehatan, tidak bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Dan orang yang kemudian diberikan kesehatan tapi tidak berkesempatan juga demikian. Maka mari kita bersyukur. Pandangan mata kita masih bisa saling memberikan kontak, yang artinya saraf-saraf kita masih diberikan oleh Allah. Lisan ini masih bisa berujar, sehingga ada koneksivitas antara saraf kita dengan gerakan tangan kita. Apalagi Masya Allah kita digerakkan oleh Allah untuk bersujud, menghamba kita kepada Allah, sekaligus mengamalkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masjid ini semoga juga menjadi saksi tempat-tempat sujud kita, di mana kemudian setiap langkah kita menjadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Setidaknya 3 posisi yang kita ini sebagai manusia yang tidak mungkin kemudian tidak mengingat Allah dalam kondisi apapun. Pertama, yazkurunallah qiyaman. Tidak ada manusia kecuali kemudian dia punya posisi itu berdiri. Wa qu'udan, termasuk dia duduk. Jadi kalau ada orang yang berzikir secara fanatik hanya di tempat sujud, berarti kurang mengamalkan ayat ini. Karena ciri ulil albab adalah orang-orang yang senantiasa berzikir. Nanti belum lagi dibuat kategorisasi. Pada ayat-ayat yang kemudian kita melafazkan, yang kemudian kita meniru dari Rasulullah, ataupun kita berzikir dari ayat-ayat kejadian yang ada di sekitar kita. Termasuk menyambung kemarin misalnya, min ba'di birrul walidain misalnya, itu bagian dari zikir kepada Allah. Salah satu misalnya, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mempraktikkan atau mungkin belum Allah kasih kesempatan. Saya pernah merefleksikan, kenapa ya kalau kemudian kita ini memandikan orang tua itu lebih berat daripada kita mandiin anak kita. Ketika anak kita yang sedang bayi-bayi kita timang, lalu buang air kecil di gendongan kita merasa asik-asik saja. Dan kemudian, aduh, baunya masih. Tetapi, kalau kemudian Bapak sekalian kita mandiin, maaf, bapak kita, ibu kita. Kadang orang-orang yang sudah tua pada taraf tertentu tidak bisa mengontrol bagaimana kemudian mereka buang air besar atau bahkan buang air kecil. Bagaimana kemudian kita mengenakan pampers untuk bayi kita itu pasti lebih ringan daripada beban psikis atau kemudian kegundahan dalam batin kita ketika kita memberikan pampers terhadap orang tua kita sendiri yang dulu barangkali kita tidak mengingat. Puluhan tahun yang lalu orang tua kita menggendong kita dengan begitu susah payah, menuntun kita dari tidak tahu menjadi tahu. Tapi begitu orang tua kita sebagaimana doa, Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Memang ayat ini kemudian ingin menunjukkan kepada kita, sayangi orang tua kita sebagaimana dulu mereka menyayangi kita. Kita seakan hilang rasa kasih sayang. Bagaimana kemudian kita membopong ayah kita. Ayah mestinya pipis di sana bukan di sini. Ayah tahu nggak WC-nya di sana. Tetapi begitu besarnya zikir melalui birrul walidain ataupun menghormati kita ta'ziman terhadap orang tua itu luar biasa. Dan salah satu kisah yang
Ada orangnya di Jawa Tengah ini dulu begitu merawat orang tuanya, maaf, sampai Pak menghutang. Dia menghutang ke sana kemari, berobat, dulu belum ada BPJS. Tetapi memang keberhasilan kemudian hari setelah orang tuanya meninggal, dia merasakan, dulu saya menjual motor saya untuk berobat orang tua saya. Tapi Allah tidak tutup mata, Allah gantikan saya berpuluh-puluh motor karena saya pemilik dari dealer motor sekarang ini. Mungkin dulu dia berat, tapi karena itulah bagian dari dia berzikir kepada Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kekuasaan Allah itu tak terukur. Seringnya kemudian kita mengukur, memakai rasio kita, maka di situ yang terjadi. Ketika kemudian kita mengasihkan kepada orang tua sebatas yang kemudian kita mampu, kita kalkulasi, bagaimana kemudian saya kasih orang tua? Saya harus memberikan pendidikan untuk anak, membayar listrik, ya, membeli beras yang harganya naik terus, membeli minyak dan seterusnya. Rasio-rasio itu semakin kemudian kita perturutkan, maka kemudian itu yang terjadi. Kita semakin biasanya akan ada di dalam keterbatasan. Disitulah menjabil hasanah falhu asyru amsalihah. Siapapun yang kemudian datang dengan kebaikan, biasanya Allah akan kasihkan banyak-banyak kelipatan. Di sini menjadi ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kita menyaksikan, sok mari kita tanya orang-orang yang, Pak, kayaknya Bapak sederhana, tapi kenapa putra-putra Bapak hebat? Ibunya kayaknya sederhana, tapi kenapa kemudian hebat? Pernah kemudian salah satu ulama di Jawa Tengah ini kita pernah tanya sebelum kemudian beliau berumroh dan Allahumarham, beliau meninggal di Turki dan dalam hitungan 3 hari beliau kemudian kembali ke tanah air dan dimakamkan saat itu. Padahal di waktu-waktu weekend, dan itu membagian salah satu karomah beliau. Ketika itu beliau ditanya, Yai, kenapa ya putra Yai yang lebih dari 6 ini, alhamdulillah semuanya menjadi orang-orang hebat. Beliau bercerita salah satu pernah beliau merasakan sudah berpuasa berhari-hari. Lalu ayah beliau itu mendapatkan separuh karung beras dari salah satu masyarakat yang kemudian bersyukur telah panen itu. Lalu diberikan kepada ayah beliau. Yai, ini ada beras. Yang dilakukan oleh kiai ini bukan kemudian memasakkan langsung nasi itu untuk keluarganya yang sudah berhari-hari puasa, tetapi yang menjadi menarik adalah beliau bagi itu untuk anaknya sedikit, lalu sebagian yang lain beliau berikan kepada anak-anak lain di tetangga-tetangganya, khususnya anak-anak yatim. Lalu beliau menyatakan begini, nah, kalian berpuasa mungkin berat saat ini, tapi yakinlah nanti Allah akan menggantikan dengan hal-hal yang luar biasa di kemudian hari. Dan kita orang-orang menyaksikan betapa putra-putra beliau menjadi orang-orang masyhur di Jawa Tengah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian kita melihat bahwa Allah selalu memuliakan orang-orang yang Selasa lalu kita singgung, aku Allah bersama hamba-hambaku yang senantiasa selalu ingat kepada aku. Di salah satu surah Al-Baqarah di ayat itu juga awal-awal, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kalau engkau mengingat aku Allah, maka pasti aku Allah akan mengingat kalian. Apalagi kemudian kita selalu bertafakur kepada Allah, kalau kita misalnya sedikit membaca min ba'di fada'id tahajjud di tengah malam, wah itu luar biasa sekali. Dan salah satu kemudian fadilahnya adalah dia menjadi satu proteksi bagi kita yang setiap hari berperjalanan di muka bumi. Pertanyaannya adalah ketika kemudian kita sedikit combined antara Indonesia misalnya dengan negeri sebelah, saya kadang berpikir kenapa kemudian sebelah yang sebagian masyarakatnya tidak percaya dengan Allah itu bisa makmur, sedangkan kita yang kemudian sebagian besar mayoritas adalah muslim merasa kurang makmur. Bisa jadi kemudian Allah yang maha pemurah selalu kita kesampingkan, dan mereka yang kemudian tidak terlalu percaya dengan Allah mengambil sisi-sisi sunatullahnya.
Padahal sesungguhnya kalau kemudian kita berzikir, ada relasi yang sangat kuat dengan etos kerja. Alladzina yazkurunallah, kalau kemudian tadi disebutkan juga ala bizikrillah tatmainnul qulub, orang-orang yang berzikir, orang-orang yang selalu kemudian berbuat baik, maka dia akan mendapatkan ketenangan batin. Orang-orang yang batinnya tenang, wajahnya akan selalu happy. Begitu happy, maka relasi-relasinya akan baik. Nah, disinilah memunculkan berbagai ragam rizki yang memberikan dampak kebaikan kepada kita. Nah, di situ kemudian idealnya kita sebagai muslim menjadi orang-orang yang menebarkan kasih sayang. Semoga kemudian ini berimplikasi. Senyumnya kita, zikirnya kita berdampak kepada perilaku dan berbuah manis, menebarkan kemanfaatan bagi sesama. Mudah-mudahan dengan ketenangan batin ini kita juga kemudian bersyukur, bertemu dengan yang lain kemudian kita menebarkan kasih sayang. Bukan sebagaimana kemudian yang dicitrakan orang Islam yang senantiasa menebarkan kebencian, menebarkan hal-hal yang tidak baik. Maka di situ kontraproduktif dengan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita ini sebaik ummah yang menebarkan kasih sayang di muka bumi ini. Walaupun singkat, semoga manfaat. Mudah-mudahan kita sambung kembali di lain kesempatan. Bapak Ibu semuanya, semoga zikir-zikir ini selalu mendampingi kita, menjadi bagian dari kita takarrub kepada Allah, dan semoga Allah senantiasa berkenan mendampingi setiap langkah kita, mendampingi nafas-nafas yang masih dipercayakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam mendidik anak-anak kita, generasi Qur'ani, dan juga keluarga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.